Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran Mutammimah Al-Ajurumiyah. Masih di pembahasan Ma'rifatu Alamatil I'rab, mengenal tanda i'rab. Dan kita masih di tanda rofa. Sudah habis. Dan kita selesaikan kemarin yang beralamatkan rofa dengan dhammah dan waw. Sekarang, lanjutannya. Tempatnya alif menggantikan dhammah. Tempatnya alif menggantikan dhammah. Qala al-Hattab rahimahullah, wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fil muthanna wa ma humila alaih. Adapun alif maka menjadi tanda untuk rofa pada mutsanna. Satu tempat kan? Satu tempat. Pada isim mutsanna. Wa ma humila alai, dan apa yang diikutkan dengan isim mutsanna. Jadi ada di sana kata bukan isim mutsanna tapi i'rabnya diikutkan dengan isim mutsanna. Iya, bukan isim mutsanna tapi diikutkan. Iya. Maka kalau dia diikutkan berarti i'rabnya sama dengan isim mutsanna. Kalau marfu dengan apa? Alif. Seperti sekarang ini. Marfu dengan tanda alif. Nah contoh, qala rajulani. Lihat itu, qala rajulani. Rajulani adalah isim apa? Isim mutsanna. Alamat rofanya apa ini? Alif. Contoh yang kedua, ini untuk yang diikutkan. Inna iddatas syuhuri indallahi itna asyara syahron. Itna. Kan bukan isim mutsanna. Itna itu dua. Artinya memang dua, tapi bukan isim mutsanna. Cuman sama dengan isim mutsanna. Pakai alif dan nun, ya dan nun. Itnani, itnaini. Kan begitu? Iya. Cuman di sini hilang alifnya. Hilang nunnya, hilang nunnya. Jadi itna di sini marfu. Di sini marfu. Khobar dari inna. Khobar dari inna. Tanda rupanya apa ini? Alif. Karena dia apa? Isim salah. Jangan bilang isim mutsanna karena dia diikutkan. Jadi kalau bukan isim mutsanna jangan bilang isim mutsanna. Karena dia diikutkan dengan isim mutsanna, yaitu mulhaq bismil mutsanna. Diikutkan dengan isim mutsanna. Jelas pembahasan kita ini? Iya. Lihat di bawah. Setelah contoh ketiga. Famfajarat min hutnata asyrata aina itnata. Itu dia. Iya, kalau itna kan untuk laki-laki. Itnata untuk perempuan. Dua laki-laki itnan. Dua perempuan itnatan. Iya. Lihat catatan di bawah 98. Penulis rahimahullah mencontohkan dengan 3 contoh. 1 contoh untuk isim mutsanna seperti rojulan. Dan 2 contoh untuk yang diikutkan dengan isim mutsanna seperti itna dan itnata. Dan semuanya semuanya marfu dengan tanda alif sebagai pengganti dari dhammah. Karena semuanya adalah isim mutsanna atau diikutkan dengan isim mutsanna. Jelas kita ini pembahasannya. Pokoknya isim mutsanna atau yang diikutkan dengan isim mutsanna. Ya, maka dirofa dengan alif. Nanti akan dirinci lagi sedikit terkait dengan yang diikutkan ini. Sabar, akan datang. Ini yang penting dulu. Antum tahu alamat i'rab. Karena penulis tidak mau keluar dari judul. Tidak mau keluar dari judul. Judulnya sekarang apa? Mengenal tanda i'rab. Dipahamkan? Tidak mau keluar dari pembahasan apa saja yang diikutkan. Tidak. Pokoknya sekarang ini mengenal tanda. Dan begitu memang harusnya pembahasan. Jangan banyak bercabang. Kalau kita mengajarkan orang, tidak usah terlalu meluas dari judul. Iya, karena itu akan menghilangkan maksud kitab. Akan menghilangkan maksud kitab. Kalau memang harus dibahas semua, kenapa kita pakai bab lain lagi?
langsung saja satu bab. Nah, misalnya isim mutanna. Langsung isim mutanna. Kita bahas dia isim. Tandanya, tanda i'rabnya, marfu, mansub, majrurnya di satu kali. Paham kan? Iya. Tapi karena ini ilmu kita ambil sedikit-sedikit dan rinciannya sedikit demi sedikit, ya, maka harus kita ikuti jalurnya ini. Kita harus ikuti jalurnya karena ilmu tidak bisa diambil sekaligus. Biar antum pintar, tapi muridnya tidak bisa menerima. Jadi tahan diri dari hal tersebut. Kalau ada muridnya yang bertanya, nggak usah antum jawab, nanti antum akan dapat. Paham kan? Di bab sekian, kalau memang ada di buku itu, atau di kitab berikutnya, kalau tidak ada di buku itu. Nggak usah dijawab dulu. Karena itu akan mengacaukan, ya, dan akan memperumit, serta membuat kabur masalah pokok yang diinginkan oleh penulis. Paham kan? Seharusnya kita hanya memahamkan apa yang diinginkan oleh penulis, tapi karena kita terlalu banyak cabangnya, akhirnya orang keluar dari kitab tidak paham apa maksud penulis. Akhirnya kita membuat hal yang tidak baik. Kita maunya menjadi pelayan dari penulis, akhirnya menjadi pengarang buku sendiri. Paham kan? Iya. Ini yang harus antum pahami. Antum perhatikan penulis. Ini namanya ahli. Seorang penulis yang ahli tidak akan keluar dari judul asal. Jadi ingat judulnya. Sekarang saya pengen contohkan sama antum. Inilah orang ahli namanya ini. Penulis judulnya Babu Ma'rifati Alamatil I'rab. Bab mengenal tanda i'rab. Itu saja yang belum sampaikan. Sampai sekarang ini hanya memperkenalkan tanda i'rab. Belum sebutkan isim mutanna. Dan apa yang diikutkan dengannya. Tanda i'rabnya saja fokus. Makanya saya juga di bawah tidak berani memperluas. Hanya menjelaskan apa tanda i'rab dari contoh itu. Iya kan? Dan apa maksud dari penulis mencontohkan 3 contoh tadi. Misalnya, di isim mutanna ini, kenapa 3 contohnya? Jadi saya di catatan di bawah hanya menjelaskan itu saja. Tidak menambah apapun. Jelas ini pembahasan? Iya, karena orang yang ahli seperti itu bentuknya. Tidak berputar-putar, tidak meluas. Tidak meluas. Karena orang ahli itu tahu sebelum dia ajarkan satu kitab ini, dia sudah kuasai dari awal kitab sampai akhir. Itu dibilang orang ahli. Sehingga dia tahu kapan disampaikan. Dipahami ini kan? Akan menahan diri karena belum waktunya. Penulis akan singgung di tempat berikutnya. Misalnya nanti masalah mulhak. Sabar, antum akan dikasih tahu nanti lagi yang lain. Kalau masih dasar juga, di kotur nada akan diperluas. Dikasih semua katanya dan persyaratannya. Jadi antum harus bersabar, ikuti. Alhamdulillah. Selesai untuk alif. Satu tempat. Isim mutanna dan apa yang diikutkan dengannya. Tempat terakhir alamatnya rofa adalah tetapnya nun. Tempatnya nun menggantikan dhammah. Wa amman nun fatakunu alamatan liraf'i fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi. Adapun nun maka menjadi tempat, ya, untuk menjadi alamat rofa pada fi'il mudhari idza tasala bihi, jika bersambung dengannya. Jadi ini syaratnya. Belum tidak langsung bilang seperti di mata jurumiyah af'alul khamsah. Paham kan? Tapi belum mengatakan adapun nun maka menjadi tanda untuk rofa fil fi'il mudhari pada fi'il mudhari idza tasala bihi, kalau bersambung dengannya. Domiru tatniyatin 1. Jika bersambung dengan domir tatniyah, ya, catatan 99 yaitu alif. Nah contoh wan najmu wasyajaru yasjudan. Mana contoh untuk fi'il mudhari sekarang? Yasjudan bersambung dengan alif itniyah, domir tatniyah. Iya, maka alamatnya di sini thubutun nun, nanti akan diterangkan di bawah. Au domiru jam'in, atau dia bersambung dengan domir jama'.
Siapa domir jama? Catatan ke-100, yaitu waw. Nah contoh, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, ini ayatnya mengecil ya. Insya Allah ini diperbaiki di cetakan berikutnya. Ya, karena ini otomatis kan nggak tahu kenapa dia kecil. Ya, padahal semua ayat kita kan dalam semua ayat di buku saya itu pakai cetakan otomatis, bukan diketik. Iya, diambil dari mushaf Madinah langsung. Jadi modelnya itu seperti Quran. Seperti Quran. Karena kalau kita ketik nanti akan salah. Jadi kita langsung ambil dari mushaf Madinah. Sudah ada aplikasinya, tinggal kita masukkan di buku. Tinggal kita masukkan di buku. Jadi ada aplikasi mushaf Madinah. Kita tinggal klik ayatnya langsung masuk di buku. Pilih ayat berapa, langsung masuk di buku. Iya. Jadi ini semuanya sesuai dengan mushaf Madinah. Bukan diketik. Tinggal diklik langsung masuk di buku. Tinggal diatur tempatnya. Nah cuman ini nggak tahu kenapa mengecil. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yu'minuna. Itu poin kita. Itu adalah poin kita. Kata yu'minuna. Iya. Au domir. Kenapa saudara? Halaman 17 langsung 33. Pergi kau ganti. Pergi kau ganti. Banyak hilang ya. Masya Allah. Pokoknya kalau ada cacat ganti saja. Kecuali salah ya. Salah semua itu. Iya, kalau hilang halaman ganti. Jadi au-dhamir jam'in contohnya tadi alladzina yu'minuna bil ghaibi yu'minuna. Au dhamirul muannatsatil mukhatabah. Iya. Atau dhamir muannatsatil mukhatabah yaitu ya. Yaitu ya. Catatan 101. Nah, qalu ata'jabina min amrillah ta'jabin. Ini enaknya mutammimah. Contohnya semuanya Quran. Nanti tidak ada Quran baru belum ganti dengan yang lain. Pokoknya selama ada dalam Quran, Quran. Dia contohkan. Quran yang dia contohkan. Iya. Jadi teorinya betul-betul seperti diambil dari Quran. Di 3 ini lihat catatan kaki di bawah 102 saudara. Penulis rahmatullah mencontohkan dengan 3 contoh. Yasjudan, yu'minun, ta'jabin. 3 contoh itu. 3 contoh ini hanya wakil. Untuk yang alif, untuk yang waw, untuk siapa? Iya, bukan mau menyebutkan semua contoh, tapi wakilnya saja. Yang beda untuk paham. Pokoknya kalau isim, kalau ada fi'il bersama dengan alif atau waw atau ya, maka marfu dengan tanda thubutun nun. Semuanya marfu dengan tanda nun sebagai pengganti dari dhammah karena ketiganya adalah amsilatul khamsah. Ini nama lainnya. Ya. Dia punya nama sebelumnya af'alul khamsah. Nama lainnya adalah amsilatul khamsah. Nama lainnya amsilatul khamsah. Iya, nanti akan disebutkan juga oleh penulis insyaallah akan datang waktunya. Selesai tanda rofa. Selesai tanda untuk rofa. Kita langsung masuk tanda nasab. Tanda nasab. Walin nasbi khams alamatin. Tidak ada perbedaan. Untuk nasab 5 tanda. Sama dengan matan jurumiyah. Sebenarnya ya kalau kita tidak belajar matan jurumiyah ini. Misalnya sebelumnya langsung masuk di mutammimah. Ya tidak masalah. Cuman untuk menguatkan ilmu itu bermasalah. Ya karena kita pemula makin sering diulang makin bagus. Itu teorinya untuk pemula. Iya. Walin nasbi khamsu alamatin. Untuk nasab 5 tanda. Ada 5 tanda. Al-fathatu wahil aslu. Fathah itulah tanda asal. Fathah itulah tanda asal. Tanda asal untuk nasab fathah. Makanya kalau antum mengkaji kembali pengertian nasab, antum akan dapatkan ini. Apa pengertian nasab? Perubahan khusus tandanya fathah.
atau apa yang menggantikannya. Itu dia dari Miftah. Saya sudah kasih tahu begitu. Iya, perubahan khusus tandanya fathah. Saya sebutkan kan itu asal. Cuman kan tidak dikasih tahu di buku dasar. Paham kan? Iya, tapi sudah dibentuk pola pikir kita. Oh, nasab tanda asalnya fathah. Paham kan? Atau apa yang menggantikannya? Berarti setelahnya adalah pengganti, bukan asal. Lihat, wal alif wal kasratu wal ya'u wa hatfun nuni. Dan alif, kasro, ya, dan penghilangan nun. Hiya wahya naibatun anil fathah. Dia adalah pengganti dari fathah. Jadi yang lainnya itu adalah alamat pengganti. Jadi nanti antum akan katakan alif, alamat nasabnya alif, pengganti dari fathah. Tambahkan kata itu. Alamat nasabnya adalah kasro, pengganti dari fathah. Alamat nasabnya adalah ya, pengganti dari fathah. Alamat nasabnya adalah penghilangan nun, pengganti dari fathah. Harus ditambah itu. Harus ditambah kata pengganti. Jelas pembahasan kita ini? Iya. Lihat rinciannya. Tempatnya fathah. Tempatnya fathah. Fa'ammal fathatu. Maka adapun fathah. Fatakunu alamatan lin nasbi. Maka dia menjadi tanda untuk nasab. Fi thalathati mawadi'a. Pada 3 tempat. Artinya di dalam dunia bahasa Arab. Ketika kata itu dinasab dan tandanya fathah. Hanya 3 jenis kata saja. Tidak ada tempat lain. Nah, ini yang mau kita cari tahu. Siapa itu? Pertama, fil ismil mufrad. Pada isi mufrad. Munsharifan kana au ghairu munsharif. Apakah dia bertanwin atau tidak bertanwin? Yang penting isi mufrad, jangan takut. Mansub fathah. Baca kitab gundul. Isi mufrad mansub fathah. Bertanwin atau tidak bertanwin. Nah contoh. Wattaqullaha wa wahabana lahu ishaqa wa ya'quba wa idwa'adana Musa. Kalau antum melihat ketika rofa, belum cari juga ayat yang semisal ketika nasab. Paham kan? Dirofakan Allah, Ibrahim, kan begitu. Dinasab Ishak, Yakub, iya kan? Iya, Musa, masih juga di Musa yang irofa apa takdiri. Lihat catatan 103. Penulis rahimahullah mencontohkan untuk kata yang bertanwin seperti Allah. Dan saya sudah ceritakan kenapa Allah dikatakan bertanwin. Paham kan? Sebelum kemasukan al. Dan asalnya sebelum ada al. Jadi kalau antum hilangkan al ini. Harus antum tulis ilah. Paham ini? Itulah tujuan saya ceritakan kemarin asalnya. Jangan sampai antum tulis Allah dengan apa nanti? Hilang alnya. Langsung antum bilang apa? Lah. Enggak. Ketika hilang lam. Ketika hilang al. Kembalikan ke asal. Ilah. Karena al-ilah. Hilang hamzanya karena meringankan lafaz. Jelas ini? Jadi bedakan tulisan ketika beral dan ketika tidak beral. Saya sudah kasih tahu kemarin? Sudah ya? Alhamdulillah. Jadi penulis mencontohkan untuk kata yang bertanwin seperti Allah. Dan yang tidak bertanwin seperti Ishak dan Yakub. Juga contoh i'rab yang nampak tanda i'rabnya seperti Allah, Ishak dan Yakub. Demikian pula yang tidak nampak seperti Musa. Semuanya mansub dengan tanda fathah karena semuanya adalah isim mufrad. Karena semuanya adalah isim mufrad. Jelas ini saudara? Lanjut saudara. Itu tadi adalah contoh pada isim mufrad. Sekarang yang kedua, tempat kedua yang beralamatkan fathah ketika dinasab. Wa fi jam'i taksiri. Pada jamak taksir. Ternyata jamak taksir juga sama dengan isim mufrad. Mansub dengan tanda fathah. Munsorifan kana au ghairu munsorifin. Apakah dia bertanwin atau tidak bertanwin. Nah. Watarol jibala. Mansub dengan tanda fathah. Wa wa'adakumullahu magonima. Magonima. Kathiratan. Magonima. Ini menjadi poinnya. Wa ankihul ayama. Al-ayama. Mansub itu sebagai maf'ulun bi. Sebagai maf'ulun bi.
tanda nasabnya adalah fathah tentunya. Lihat dulu catatan 104. Penulis rahimahullah mencontohkan untuk kata yang bertanwin seperti al-jibala, karena kalau hilang alnya apa dibaca? Jibalan, iya kan? Bertanwin, jamak, dan bukan sigo muntahal jumu, bukan bentuk akhir dari jamak, iya kan? Kan jamak taksir itu ada yang tidak ditanwin, yaitu apa? Kita sudah pelajari di akhir matan jurumiyah, yaitu kalau bentuknya sigo muntahal jumu, bentuk akhir dari jamak. Dan bentuk akhir dari jamak, ingat baik-baik, memiliki dua wazan. Apa itu? Mafail atau mafail. Kalau jamak berbentuk itu, jangan tanwin. Selain bentuk itu, tanwin. Tanwin. Dan lihat kata penulis, dan yang tidak bertanwin seperti magonima, mafail. Dan juga contoh untuk i'rab yang nampak tanda i'rabnya seperti al-jibala dan magonima, juga yang tidak nampak seperti al-ayama. Semuanya mansub dengan tanda fathah karena semua contoh tersebut adalah jamak taksir. Tempat ketiga, untuk kata yang beralamatkan fathah. Wa fil fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun walam yattasil bi akhirih syai'un. Lihat, kata penulis sekaligus menyinggung kapan dia dinasab. Fi'il mudhari, kalau masuk padanya penasab. Jadi kalau ada fi'il mudhari masuk padanya ala penasab, berarti kan mansub. Berarti mansub. Walam yattasil bi akhirih syai', dan tidak bersambung dengan akhirnya apa? Sesuatu, maka tandanya fathah. Berarti ada dua syaratnya dia mansub ya. Ada dua syaratnya mansub dengan fathah. Syarat pertama ada ala penasab. Karena fi'il mudhari kalau tidak ada ala penasab dan jazm marfu. Kan begitu? Kalau ada ala penasab. Syarat kedua akan dinasab dengan fathah adalah kalau tidak bersambung dengan sesuatu. Dan sesuatu itu sudah kita jelaskan. Iya, di pembahasan sebelumnya. Kita sudah jelaskan di pembahasan sebelumnya. Iya. Lihat di bawah catatannya. Kalau masuk penasab seperti lan dan yang semisalnya dari ala-ala penasab yang akan datang penyebutannya. Kemudian tidak bersambung dengan sesuatu yang sudah disebutkan pada alamat rofa. Pada catatan kaki nomor 89. Tapi kita pastikan dulu. Siapa tahu sudah saya tambah catatan kaki sehingga bukan lagi 89. Ya, tuh sudah beda. Salah ini ya. Iya. Bukan lagi 89 di cetakan ini ya. Di ini saya lupa diubah. Sekarang sudah di catatan berapa? 90. Karena di cetakan ini sudah ditambah catatan kaki. Sehingga membuat berubah. Dari 89 naik ke 1 ya. Karena ada satu tambahan catatan kaki sebelumnya. Yaitu menjadi halaman berapa? Hah? Di catatan berapa? 90. Iya. Jelas ini? Contoh, tinggal contoh. Nah, lan yanalallaha luhumuha. Catatan kaki untuk contoh 107. Maka kata yanala mansub dengan lan dan tanda nasabnya adalah apa? Fathah. Selesai. Alamat nasab dengan fathah. Kita langsung saudara. Tempatnya alif menggantikan fathah. Kan ini tinggal mudah ini. Tempatnya alif menggantikan fathah. Satu tempat juga. Wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'is sitta. Adapun alif maka menjadi tanda untuk nasab pada asma'us sitta. Satu tempat. Tidak ada tempat kedua yang mansub dengan alif. Sebagaimana marfu dengan alif satu tempat juga. Jadi alif itu serba satu tempat. Iya. Pada asma'us sitta. Nah contoh. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Mana dia? Aba wa nahfadu akhona. Mana? Wa ra'aitu hamaka wa hanaka. Mana? Hama dan hana. Ankana dhamalin. Lihat di bawah 108. Maka kata aba, akona, hamaka, hanaka,
Da. Pada contoh yang disebutkan oleh penulis rahimahullah adalah mansub dan tanda nasabnya adalah alif. Karena semuanya merupakan siapa? Asma'us sittah. Jelas ini? Selesai tempatnya alif. Berikutnya tempatnya kasroh. Gas kan? Tempatnya kasroh menggantikan fathah. Wa ammal kasrotu fatakunu alamatan nasbi fi jam'il muannats salim. Satu tempat. Adapun kasroh maka menjadi tanda untuk nasab pada jama' muannats salim. Satu-satunya di dunia ini yang beralamatkan kasroh ketika dinasab hanya jama' muannats salim. Tidak ada tempat lain. Wa mahumila alai, dan apa yang diikutkan kepadanya. Jangan lupa yang dimarfu. Karena ada juga yang diikutkan kepada jama' muannats salim yang sama lafadznya tapi beda asalnya. Nah, khalaqallahu samawati, mana yang menjadi syahid? As-samawati. Wa in kunna ulati hamlin, mana dia? Ulati 109. Penulis rahimahullah mencontohkan dengan dua contoh. Satu untuk jama' muannats salim seperti as-samawati. Dan satu contoh untuk yang diikutkan dengan jama' muannats salim seperti ulati. Dan keduanya mansub dengan tanda kasroh karena sebagai jama' muannats salim atau diikutkan dengan jama' muannats salim. Selesai. Tempatnya ya menggantikan fathah. Tempatnya ya menggantikan fathah. Ini sederhana dan mudah sekali. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fi maudi'aini. Adapun ya maka menjadi tanda untuk nasab pada dua tempat. Jadi ya menjadi tanda untuk nasab pada dua tempat. Iya, di mana itu? Pertama, fil mutsanna wa ma humila alai. Tidak ada lagi catatan kaki. Sudah lewat saudara di bab marfu. Iya, karena saya juga alhamdulillah tahu diri, tidak mungkin saya ulang-ulang terus. Paham dah? Iya. Pada mutsanna tidak ada lagi catatan untuk mutsanna. Wa ma humila alai, tidak ada lagi catatannya. Karena antum sudah paham apa yang diikutkan dengannya itu artinya. Iya, nah contoh, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Mana dia? Muslimaini. Wa id arsalna ilaihi mutnaini. Mana dia? Rabbana amattanat nataini. Tiga contoh ini lihat. Penulis rahimahullah mencontohkan dengan tiga contoh. Satu contoh untuk isim mutsanna seperti muslimaini. Dan dua contoh untuk yang diikutkan dengan isim mutsanna seperti itnain dan itnataini. Semuanya mansub dengan tanda ya sebagai pengganti dari fathah. Karena sebagai isim mutsanna atau yang diikutkan dengan isim mutsanna. Tempat kedua. Wa fi jam'il mudzakkari salim. Pada jama' mudzakkar salim. Wa ma humila alai. Dan apa yang diikutkan dengan jama' mudzakkar salim. Ini juga di-i'rab dengan tanda ya kalau mansub. Nah contoh. Nunjil mu'minina. Mana dia? Al-mu'minina. Wa wa'adana Musa 30 lailatan. Mana dia? 30. Itu mulhaq. Iya. Lihat catatan 111. Penulis rahimahullah mencontohkan dengan dua contoh. Satu contoh untuk jama' mudzakkar salim seperti al-mu'minin. Dan satu contoh untuk yang diikutkan dengan jama' mudzakkar salim seperti 30. Keduanya mansub dengan tanda ya sebagai pengganti dari fathah. Karena keduanya adalah jama' mudzakkar salim atau yang diikutkan dengan jama' mudzakkar salim. Tempatnya penghilangan nun. Terakhir saudara. Masya Allah, waktu hari ini berberkah sekali. Iya, banyak yang kita ambil. Tempatnya penghilangan nun menggantikan fathah. Alamat terakhir nasab. Kan dia ada 5 tanda. Ada 5 tanda. Terakhir hatfun nun. Penghilangan nun. Wa amma hatfun nun. Adapun penghilangan nun. Fayakunu alamatan lin nasbi. Maka dia menjadi tanda untuk nasab. Dia menjadi tanda untuk nasab. Fil af'alil lati raf'uha bithubutin nun. Pada fi'il yang dirofa dengan tetapnya nun tadi. Fil apa yang dirofa dengan tetapnya nun? Fil apa? Asma'ul
af'alul khomsa, nama lain sekarang amsilatul khomsa. Paham kan? Itu dia. Penghilangan nun ketika rofa, ketika nasab, itulah yang menjadi tanda penghilangan nun. Ketika rofa tubutun nun. Ketika nasab penghilangan nun. Nah contoh, yaitu kalau bersama dengan alif itnain, waw jama' atau ya muannatsatil mukhatabah. Contoh, illa antakuna malakaini, takuna yang alif. Wa antasumu waw khairul lakum walan takumi. Kan tidak ada Qur'annya. Tidak ada Qur'an yang dinasab dengan ini yang alamat nasabnya. Tidak ada dalam di ayat. Maka beliau contohkan contoh biasa. Walan takumi. Paham kan? Iya. Catatan 112. Penulis mencontohkan dengan 3 contoh. Takunu, tasumu, takumi. Semuanya mansub dengan tanda penghilangan nun. Karena ketiganya adalah amtilatul khomsa. Selesai. Alamat nasab. InsyaAllah besok lagi baru kita lanjut alamat jer dan jazm. InsyaAllah besok. Ya, kita usahakan besok jer dan jazm. InsyaAllah diusahakan. Baru setelah itu kesimpulan. Seperti matan jurmiyah. Kan di matan jurmiyah ada juga apa? Kesimpulannya. Di sini juga sama. Ada juga kesimpulannya. Dan di kesimpulan inilah ada tambahan pembahasan nanti. Untuk asma'us sittah dan yang lainnya. Iya, ada tambahan. Demikian pula untuk yang mulhaq juga. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Untuk pelajaran hari ini? Tidak ada? Alhamdulillah. Masya Allah. Awas datang kepada saya sebentar. Saya bilang ada, tidak ada ini. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.